Hanya gara-gara dianggap arogan di jalan, seorang pria di Surabaya, Jawa Timur ditusuk sekelompok orang hingga tewas. Polisi menangkap 5 pelaku sementara, satu pelaku lain masih buron. Pembunuhan di Jalan Raya kawasan Balongsari, Surabaya, Jawa Timur terekam CCTV pada 19 Agustus lalu. Korban merupakan Bagus Hermadi berusia 24 tahun yang sedang berboncengan dengan temannya lalu ditikam di bagian leher oleh sekelompok orang tidak dikenal yang juga mengendarai motor. Berbekal rekaman kamera pengawas, polisi berhasil menangkap 5 orang yang terlibat pembunuhan, namun 1 orang lagi masih buron. Menurut pengakuan tersangka, korban ditikam hanya karena dianggap arogan di jalan. Mereka melihat ada rombongan ataupun lain yang menggunakan motor dianggap arogan. Kemudian salah satu daripada pelaku diberikan tanda oleh pelaku lainnya atas nama BY, melihat perilaku rombongan di depan dirasa arogan atau tidak nyaman, maka KM memepet motornya dan kemudian saudara BY melakukan penusukan di leher daripada korban. Atas perbuatannya yang menghilangkan nyawa orang lain, para pelaku terancam hukuman pidana paling lama 20 tahun penjara. Seorang pria Parubaya yang sedang ronda malam menjadi bulan-bulanan sejumlah anggota geng motor di Bekasi, Jawa Barat. Korban tiba-tiba diserang dan dianiaya oleh sejumlah anggota geng motor tersebut. Aksi geng motor ini terekam kamera CCTV salah satu toko bangunan. Seorang laki-laki Parubaya yang sedang ronda malam di Bekasi, Jawa Barat menjadi korban penyerangan oleh sejumlah anggota geng motor yang sedang melintas. Aksi penyerangan tersebut terekam kamera CCTV sebuah toko yang berada di dekat lokasi. Dari rekaman kamera CCTV, terlihat aksi kawanan geng motor sambil membawa senjata tajam, mengejar dan menganiaya petugas ronda yang berjaga bersama 3 temannya secara membabi buta. Korban yang tak berdaya akibat kalah jumlah mengalami luka senjata tajam di sejumlah bagian tubuhnya. Korban yang terluka langsung dibawa warga ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan perawatan. Sementara para pelaku melarikan diri. Kayak kita lihat itu ditabrak dulu, tabrak motor, dia jatuh baru dibacok. Di bagian apa, Pak? Di bagian punggung belakang. Bagian punggung belakang. Nah, terus si terduga pelaku itu ada berapa orang? Terduga pelaku kayaknya lebih dari berapa ya? 10 ada kayaknya sih. Pasca kejadian, petugas kepolisian Polsek Pondok Gede langsung olah tempat kejadian perkara dan mengamankan bukti rekaman CCTV. Hingga kini, petugas gabungan dari Polsek Pondok Gede dan Polres Metro Bekasi Kota masih melakukan pengejaran terhadap para pelaku. Seorang pemuda terlibat kejar-kejaran dengan petugas Atlantas Polresta Padang, Sumatera Barat usai menabrak sejumlah pejalan kaki. Bahkan saat ditangkap, pelaku sempat mengajak petugas berduel. Dari hasil pemeriksaan urin, pelaku positif menggunakan sabu dan ekstasi. Usai terlibat kejar-kejaran di jalan raya dengan petugas Satlantas Polresta Padang, pemuda berinisial AL, 19 tahun, diringkus di wilayah Bariang, Kecamatan Kuranji, Kota Padang. AL terpaksa diikat menggunakan tali karena berusaha melawan dan berduel dengan petugas. AL menabrak sejumlah pejalan kaki usai mengemudi mobil dengan kecepatan tinggi secara ugal-ugalan. Polisi menggeledah mobil pelaku. Dari hasil pemeriksaan dan tes urin, pelaku positif menggunakan sabu dan ekstasi. Dilakukan pengejaran oleh personil kami untuk memberikan himbauan dan melakukan penindakan. Ternyata yang bersangkutan kabur, dan informasi dari warga juga bahwa yang bersangkutan telah melakukan menabrak pejalan kaki ataupun pengguna jalan lainnya. Polisi memburu 2 rekan AL yang melarikan diri. Selanjutnya pelaku dijerat pasal penyalahgunaan narkotika dan pelanggaran lalu lintas.
Polisi menangkap pengemudi mobil plat merah milik Dinas Sosial Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan yang menabrak pesepeda di Jalan Nusantara, Makassar. Polisi menyebut saat kejadian Kepala Dinas Sosial Takalar ada di dalam mobil. Polisi menangkap pengemudi mobil Dinas Sosial Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan berinisial N setelah viral di media sosial karena menabrak lari pesepeda. Tersangka merupakan supir Kepala Dinas Sosial Kabupaten Takalar, Provinsi Sulawesi Selatan. Saat kejadian, tersangka mengaku mengantuk hingga menabrak pesepeda yang ada di depannya. Kondisi korban mengalami luka di bagian wajah. Namun ia memilih kabur karena takut diteriaki warga. Sementara sang kepala dinas ada di dalam mobil yang dikemudikannya. Ia juga tidak menyerahkan diri hingga polisi menjemput paksa. Dari hasil pemeriksaan yang bersangkutan, ternyata mereka berdua dalam mobil. Kebetulan Pak Subhan ini sebagai supir daripada Kepala Dinas Sosial. Jadi berdua dengan Kepala Dinasnya, ya mau balik ke Takalar, ya kan dalam keadaan ngantuk, sehingga mobil oleng ke kanan, ya maka terjadi insiden tersebut. Tersangka terancam pasal 312 tentang tabrak lari dengan ancaman hukuman 3 tahun penjara dan denda Rp75 juta. Sementara di Bandung, Jawa Barat, pemirsa, seorang wanita melarikan diri usai menabrak dua pesepeda motor di Jalan Buah Batu. Warga terpaksa menghancurkan kaca belakang guna menghentikan laju mobil. Video amatir warga mengejar sebuah mobil yang melaju kencang setelah menabrak sepeda motor di Jalan Terusan Buah Batu, Bandung, Jawa Barat ini viral di media sosial. Warga berusaha menghentikan mobil yang dikendarai seorang wanita ini karena tidak mau berhenti setelah menabrak sepeda motor. Bahkan warga terpaksa memecahkan kaca mobil dan bergelantungan untuk menghentikannya. Mobil baru berhenti setelah terjebak kemacetan. Pengendara mobil langsung diamankan warga. Kejadian kemarin itu di tanggal 11 Juli ya 2021, tepatnya pukul 14.30 itu di Jalan Terusan Buah Batu. Ya memang kami menerima laporan bahwa memang di situ ada kejadian penabrak dengan mobil jenis Toyota Vios menabrak kendaraan motor di depannya, dan itu sebanyak 2 kendaraan yang ditabrak. Tidak ada korban jiwa dari kejadian ini, meski ada sebuah motor yang terseret hingga 200 meter. Polisi masih memeriksa pengendara yang mencoba kabur dan mobilnya telah disita. Pasca viral di media sosial, polisi menangkap pengemudi mobil berplat dinas polisi yang menabrak 2 kendaraan dan melawan arah di Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Polisi menetapkan pengemudi mobil sebagai tersangka. Polisi menangkap pengemudi mobil Fortuner berplat dinas polisi yang melawan arah dan menabrak kendaraan lain di Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Usai melakukan penyelidikan dengan memeriksa barang bukti dan meminta keterangan sejumlah saksi, pelaku AS telah diamankan di Polres Jakarta Selatan dan ditetapkan sebagai tersangka. AS baru bekerja selama 2 bulan sebagai seorang driver mobil yang dimiliki oleh anggota Polri aktif. Tersangka mengemudikan mobil tersebut tanpa sepengetahuan pemilik mobil. Ia juga memasang nomor plat dinas polisi yang sudah mati tanpa sepengetahuan pemilik mobil. Plat nomor kendaraan dinas ini. Jadi pengakuannya bahwa yang bersangkutan secara diam-diam tanpa seizin pemilik kendaraan mengambil plat nomor ini dari gudang, kemudian memasangkannya di kendaraan Fortuner tersebut, kemudian dipakai keluar malam. Sebelumnya sebuah mobil SUV berplat dinas Polri viral di media sosial lantaran melawan arus dan menabrak mobil sedan di kawasan Jakarta Selatan. Aksi kejar-kejaran pun terjadi dari Jalan Tentara Pelajar hingga Jalan Pos Pengumben, Jakarta Barat setelah mobil SUV tersebut nekat melawan arah dan menabrak 2 kendaraan di Jalan Tentara Pelajar.
Akibatnya 2 kendaraan yang ditabrak mengalami kerusakan parah, sementara pengemudi mobil mengalami luka.